bagi masyarakat atau teman-teman yang sebaya dengan saya, umur di atas 85 tahun seperti saya, mempunyai penyakit mata yang tidak bisa melihat, bisa datang ke rumah sakit murah, Sanglah Denpasar. Halo Sobat Bionik, jumpa lagi di channel YouTube Bionik Channel. Pada episode kali ini kita akan membahas sesuatu yang mungkin bagi beberapa orang masih sangat jarang mengetahuinya. Saya pun sendiri sebagai seorang dokter sebenarnya sangat awam setengah ilmu ini. Tapi kita akan bahas bersama-sama dengan para pakarnya pastinya nantinya. Jadi kita akan membahas tentang donor kornea. Apa itu donor kornea? Dari A sampai Z-nya kita akan bahas bersama seorang narasumber pastinya nantinya yang memang ahli dan seorang dokter spesialis mata. Tapi sebelumnya teman-teman, terima kasih ini saya ucapkan kepada Sobat Bionik yang ada di rumah ini, ada oleh-oleh dari Kakak Nata, Isa dan Drew. Terima kasih banyak oleh-olehnya dari Jepang. Oh, Son Goku ini salah satu yang bisa saya bilang bahwa kesenangan dari kami adalah mengumpulkan, kalau teman-teman perhatikan setiap episode Bionik Channel pasti ada action figure. Nah ini ternyata ada Sobat Bionik di rumah yang senang sekali. Terima kasih Kakak Nata, Isa dan Drew atas oleh-olehnya dari Jepang. Ini Son Goku ya kalau saya tidak salah. Mohon koreksinya kalau salah bagi para penggecinta Dragon Ball ya. Kemudian dan jangan lupa teman-teman, jadi kita di Bionik sudah menyediakan minuman minuman loloh Bali ya dari Rosella. Ini sangat enak. Nih saya coba minum ya. Segar teman-teman dan Sobat Bionik di rumah. Kalau ada yang mau memesannya silahkan ke Klinik Bionik atau hubungi Klinik Bionik, bisa dipesan di Klinik Bionik. Minuman kesehatan dari Pato Bali. Terima kasih atas supportnya Pato Bali. Buat kalian yang baru pertama kali nonton channel ini, jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol loncengnya, karena di Bionik Channel kita akan membahas tentang kesehatan, olahraga, dan gaya hidup. Baik, di studio kita kali ini telah hadir seorang dokter mata, Dokter Siska. Selamat sore Dokter Siska. Selamat sore dok. Iya, ini kalau ngelihat Dokter Siska, senyum Dokter Siska nih kayaknya Sobat Bionik di rumah meleleh nih Dokter Siska. Nanti saya dibilang ngerayu Dokter Siska lagi. Dokter Siska. Selamat sore Dokter Siska. Ya, jadi saya memang senang bercanda sama Dokter Siska ini teman-teman. Jadi kalau ketemu Dokter Siska ini bawaannya pingin bercanda aja gitu ya. Jadi dalam artian kali ini saya mencoba untuk serius dengan Dokter Siska di podcast ini. Jadi Dokter Siska mungkin bisa diperkenalkan diri dulu. Siapa Dokter Siska dan apa keseharian Dokter Siska pada Sobat Bionik di rumah. Silakan Dokter Siska. Selamat sore Sobat Bionik. Perkenalkan, saya Dokter Siska, dokter spesialis mata dari RSUP Prof. Ngurah. Dan di sini juga saya akan membicarakan tentang Bank Mata Prof. Ngurah. Mungkin yang perlu diketahui orang-orang. Ya, itu. Jadi kali ini kita akan membahas Dokter Siska mungkin tentang donor kornea lebih tepatnya Dokter Siska ya, donor kornea dan tentang Bank Mata Bali. Jadi kita akan membahas tentang sebuah organisasi teman-teman yang bernama Bank Mata Bali. Sebelum itu Dokter Siska, banyak pertanyaan pastinya, termasuk saya sendiri, apa itu donor kornea? Dan apakah berarti kalau donor kornea itu menyumbangkan seluruh bola matanya, atau mungkin ada yang bisa diperjelas? Silakan Dokter Siska. Jadi tentang donor kornea itu, sebenarnya donor itu berarti adalah sesuatu jaringan atau sel atau badan dari makhluk hidup ya, berarti kan donor. Nah, donor itu berarti memindahkan sesuatu yang masih hidup dan masih bisa digunakan untuk orang lain atau pasien yang membutuhkan. Jadi kayak substitusi atau penggantian. Nah, untuk kali ini yang akan didonorkan adalah kornea. Jadi kornea ini berasal dari orang yang sudah meninggal.
Tapi itu ada jangka waktunya. Enggak melebihi dari 8 jam. Jadi biasanya kalau kita udah punya banyak calon donor, nanti ada yang meninggal terus keluarga yang telepon, biasanya kita langsung kasih saran dan instruksi apa yang perlu dilakukan keluarganya. Terus nanti kita akan datang. Jadi kalau donor kornea sendiri berarti adalah jaringan kornea yang dipindahkan dari orang yang sudah mendonasikan, dan orang yang sudah mendonasikan ini sudah meninggal. Kemudian dipindahkan pada pasien yang membutuhkan transplantasi atau cangkok kornea agar bisa melihat kembali. Jadi dari mayat ya, jadi orang yang sudah meninggal korneanya diambil, dipindahkan ke pasien. Itu seluruh bola mata diambil? Enggak, hanya korneanya saja. Hanya kornea saja. Jadi bola matanya masih ada, hanya korneanya saja yang diambil dari penderita ataupun dari Donatur. mayat, dari donornya tersebut. Ya, jadi nah, kondisi medis apa, Dr. Siska? Ini yang sering jadi pertanyaan, apa yang bisa diatasi dengan, untuk apa sih kita donor kornea? Maksudnya dalam artian penyakit-penyakit apa yang membutuhkan donor kornea? Apakah semua pasien dengan gangguan penglihatan bisa menerima donor kornea? Mungkin itu dulu, Dr. Siska. Ya, jadi sebenarnya kan kebutaan karena apa aja tuh banyak. Kebutaan karena dari korneanya kah, atau dari lensanya kah, atau dari lapisan sarafnya. Nah, untuk donor kornea ini sendiri ya dia spesifik. Jadi orang-orang yang mengalami kebutaan yang disebabkan karena korneanya keruh. Jadi kornea mata kita tuh agar bisa menjalankan fungsinya ya dia harus jernih. Nah, di sini kejernihannya sudah tidak ada sehingga tidak bisa melihat. Nah, kebutaan yang seperti itu masih bisa kita tangani dengan kita mengganti atau mentransplantasikan jadi kornea yang keruh tadi, akhirnya kita ganti dengan kornea donor. Tuh, jadi hanya itu, tapi tetap pemeriksaannya harus lengkap. Jadi kan harus kita lihat juga fungsi yang lain, jangan sampai nanti udah didonor ternyata sarafnya lepas sudah lama, tetap aja jadi nggak bisa lihat. Jadi tetap semua pasien akan diperiksa dari A sampai Z, dari paling depan kornea sampai paling belakang saraf matanya. Oh, jadi tidak semua penyakit mata bisa menerima donor kornea. Hanya penyakit yang memang berhubungan dengan kornea yang keruh saja yang bisa menerima donor kornea. Baik. Nah, ini mitos apa fakta nih? Biasanya akan ada pertanyaan, apa saja mitos nih atau ketakutan dalam orang-orang yang donor kornea. Nah, ya ini kendala di lapangan juga buat kita ya. Kita yang dari Bank Mata ini kan sering banget nih menginform konsen atau mengedukasi masyarakat. Bahkan kita juga perlu mengedukasi tenaga kesehatan yang lainnya seperti perawat, bidan, dokter umum, dan ya semua lapisan biasanya kita edukasi juga. Jadi kalau misalnya di lapangan nih kita harus jelasin dulu. Karena kan orang-orang pasti akan takut nanti kalau saya mendonasikan kornea, jenazah saya jadi bolong gitu. Jadi matanya hilang. Hilang gak mata saya? Padahal enggak. Korneanya aja. Kornea tuh lapisan yang jernih di depan ini yang kita lihat tuh kayak hitam atau coklat tapi dia berkilau depannya. Gitu. Kalau yang coklat, hitam, biru, ungu itu kan iris namanya, selaput pelangi. Nah ini bagian depannya dia selapis gitu. Jadi dia benar-benar Ini lebih depan lagi ya, kayak lensanya begitu ya. Nah ini kan lensa di sini, ini lapisan kornea dia lebih di depan. luar lagi. Baik. Jadi itu yang harus jernih. Terus udah gitu kadang kan nanya, nanti kalau saya ngedonasiin kornea saya gimana kalau dipakai sama orang lain, pasiennya terus dipakai untuk hal yang gak baik seperti mengintip atau itu nanti aja, makasih dulu kali ya udah ada kebaikan hati, udah ada ketulusan buat tetap. Itu kebanyakan nonton film mungkin, Dr. Siska. Terus kemudian sakit nggak donornya kalau diambil? Pasti tidak, karena kan donor sudah meninggal. Dan itu ada waktunya kapan kita akan mengambil, ada batasan waktunya. Terus kemudian yang ditakutkan lagi seperti ya kebudayaan atau agama.
itu juga ya tergantung kembali pada Ya, orang betul. yang rela mendonasikan. Kadang saya juga sulit untuk menjawab kayak nanti kalau di kepercayaan saya, kalau saya mendonasikan kornea saya pada saat kehidupan saya yang berikutnya, saya nggak punya kornea. Iya. Ya gimana ya? Betul. Itu mungkin kendala Ya. budaya bagi yang percaya ada hari percaya reinkarnasi kan. Ini saya reinkarnasi nggak punya mata dok. Kadang-kadang begitu ya. Jadi mungkin ya memang itu mungkin kita ini kan, tapi memang banyak mitos yang berkembang di masyarakat berarti ya, yang memang menghambat seperti sebagai stigma untuk menghambat donor kornea ini, begitu ya Dokter Siska ya. Ini bagaimana kondisi di Indonesia? Indonesia, kita ngomong dulu Indonesia. Mungkin secara global di Indonesia apakah sama dengan di Bali? Di Indonesia ya sama, maksudnya gini, beda sekali, jauh sekali dengan negara yang sudah berkembang. Nah mungkin Bang itu bisa matanya mereka dibandingkan. pun udah dari tahun 1980 Contoh udah mulai. negaranya Dokter Siska. Contoh negaranya. Amerika. Ya jadi mereka itu awal-awal aja bikin bank mata itu di pabrik kertas kayak gitu. Jadi maksudnya semua dimulai dengan hal yang sederhana sampai akhirnya mereka bisa maju dan berkembang teknologi ya, pokoknya kayak di Eropa, di Amerika semua, bahkan di Asia pun kayak di Jepang, di Filipina sama di India itu kan banyak banget tuh donor, orang-orang yang mendonasikan korneanya. Nah kalau untuk di Indonesia sendiri kita masih kekurangan donor, jadi kayak banyak nih pasien yang membutuhkan sumbangan donor kornea, tapi satu kan kita baru berkembang, jadi masyarakat juga belum banyak yang tahu, kemudian tenaga kesehatan pun belum juga banyak yang tahu. Jadi tetap kita kayak masih mulai dari nol mengedukasi. Nah antara kebutuhan orang yang untuk transplantasi dan pendonornya itu jauh sekali. Satu Indonesia itu kita bisa yang kayak rebutan antara rumah sakit, antara dokternya, karena ya kita pasti maunya pasien kita yang dapat donor kornea gitu. Ini satu Indonesia gitu. Sebenarnya kan banyak bank mata. Jadi ya kayak kita kalau kita punya donor ya pasti buat daerahnya itu dulu gitu. Jadi biasanya seperti itu ya kendalanya di Indonesia, karena memang budaya, kemudian juga ya masih lebih tertinggal dibandingkan bahkan oleh Filipina tadi. Nah, Filipina adalah satu, kita sama-sama di Asia Tenggara. Mungkin jangankan Singapura mungkin juga jauh lebih maju biasanya Dokter Siska ya. Tantangan terbesar selama Dokter Siska menjadi seorang dokter mata yang menangani donor kornea ini mungkin apa Dokter Siska? Ya tantangan terbesar ya berarti benar-benar butuh tim dan kerjasama dari semua pihak, karena gak mungkin sebenarnya kita bisa kayak sekarang gitu, Prof Ngurah sudah punya bank mata yang gak mungkin itu kalau tanpa dukungan dari pihak rumah sakit, terus dukungan dari teman-teman dokter atau tenaga kesehatan yang lain, dukungan dari masyarakat dan dukungan dari yayasan pendonor kornea di Indonesia. Ya itu tantangan yang paling sulit ya. Benar-benar masih butuh dukungan, apalagi dukungan mungkin dari pejabat atau dari pemuka agama. Cuman selama ini kita sudah menilai juga bahwa memang dari semua agama itu untuk mendonasikan kornea itu adalah perbuatan yang mulia. Ya, cuman tetap ya dukungan tim perlu kerjasama. Kerjasama antar lini untuk menatasi tentang donor kornea ini. Bahkan saya jujur aja bilang, saya sendiri sebagai dokter itu dalam artian awam tentang donor kornea ini. Kalau tidak karena Dokter Siska, jujur teman-teman Sobat Bionik, bahwa saya sendiri awam tentang donor kornea ini. Mungkin bisa ditampilkan tim. Ini tim saya ini sekali-sekali memang harus keluar dari kamera biar kelihatan. Halo gitu kayaknya. Nah ini Dokter Siska. Ini Dokter Siska gimana ini? Bisa diceritakan ini? Jadi kan gini, kita tuh ngambil donor kornea tuh dari jenazah. Nah prosesnya gimana bisa pada saat itu
keluarganya yang mendaftarkan. Jadi kayak beliaunya yang sudah meninggal ini sebenarnya pernah berpesan pada anaknya, bila saya meninggal tolong donasikan salah satu organ saya yang masih berfungsi. Dan ternyata itu tata caranya ya. Ya. Oke. Jadi keluarganya sibuk nyariin di mana ada bank jaringan. Nah, ternyata kan kita di Bali ini ada Bank Mata Prof Ngurah. Nah, akhirnya keluarga menghubungi, terus ya oke, nanti berarti ada beberapa surat-surat yang perlu ditandatangani, surat donasi kornea, persetujuan dari keluarga. Kita datang. Nah, kedatangan kita ini kurang dari 8 jam. Jadi biasanya yang sudah meninggal kita harus segera ngambil donor ke jenazah. Maksimalnya adalah 8 jam ya, Dr. Siska. Ya. Kemudian kita datang, bisa ke rumahnya, bisa juga ke rumah sakit di mana tempat jenazah berada. Jadi kita yang akan bergerak cepat, mengurus surat-surat, mengambil darah jenazah, kemudian juga mengambil dari kornea. Karena kan harus kita masukkan ke media agar terhindar dari infeksi. Ya. Seperti itu berarti ya. Kalau ini ceritanya Dr. Siska ngambil dari... Gak perlu takut sebenarnya. Apakah sakit? Enggak sih. Terus kita melakukan pun dengan sopan dan hormat. Ya. Meskipun meskipun jenazah kami perlakukan tetap seperti ya layaknya pasien yang masih hidup, jadi benar-benar kami melakukan dengan sterilitas. Betul. Meskipun ini di rumah, tetap kami melakukannya dengan sistem sterilitas seperti ini. Oke. Menarik sekali. Mungkin next. Nah ini. Ya ini, jadi di sebelah sana sebenarnya ada keluarganya. Gitu. Jadi ada keluarganya. Biasanya ya keluarga kan kalau di rumah biasanya mereka mau lihat, tapi biasanya ya tergantung lah. Dok maaf, ini ada pasien di sebelahnya atau enggak ada? Tidak ada. Berarti donor diambil, dibawa dalam kotak khusus, kemudian dibawa ke pasien yang membutuhkan. Iya, jadi kotak khusus yang udah memang steril dan memang itu standar dari kami. Terus kemudian ya udah kami bawa ke langsung bank dioperasikan mata. atau biasanya disimpan? Kita nilai dulu bisa selnya disimpan. Gimana. Kemudian kan kita udah ngambil darah dari jenazah. Nah, darah dari jenazah itu harus diperiksa apakah terbebas dari virus, karena kita kan nggak mau mentransplantasikan nanti menularkan juga virus. Jadi tetap ada pemeriksaan darah, korneanya pun diperiksa. Ini bagus atau tidak, atau ada infeksinya seperti itu. Ya, berarti bisa disimpan ya di bank bisa di Bank Mata Bali disimpan sampai 14 hari. 14 hari kemudian baru bisa didonor. Maksudnya gini, paling lama kita simpan 14 hari. Okay, nah, sebelumnya ya harus kalau bisa segera dipakai. Segera dipakai, betul. Berarti maksimal penyimpanan adalah 14 hari. Next mungkin bisa dilihat. Nah, ini ya Dr. Siska. Ya. Sebelum. Ya, jadi ini pasien yang sebelum dan sesudah. Kemudian yang setelah. Next lagi. Nah, yang ini jadi ini pasca operasi katarak ya. Kemudian jadi itu keruh ya Dr. Siska ya. Ini yang dioperasikan. Ya. Oh, ini benang-benang. Iya. Oh, baik. Gitu loh. Jadi itu Sobat Bionik. Jadi ini adalah tekniknya. Ini benang-benangnya nanti hilang sendiri kan Dr. Siska? Enggak, nanti diambil satu-satu. Jadi gini sebenarnya sih ya, untuk teknik operasi transplantasi kornea ini macam-macam. Jadi ada yang full thickness, jadi semua ketebalan kornea dipakai seperti pada kasus ini. Karena ini udah lama, udah berapa tahun dia operasi katarak dan baru ya memang tidak bagus keadaan korneanya, akhirnya memburuk. Kemudian kita bantu dengan transplantasi, ya jadi jernih kembali. Cuman tekniknya ini adalah full thickness. Nah, kalau yang sekarang ini selama pasiennya datangnya cepat, bisa kita lakukan jadi half atas atau half bawah. Oh, ini bagi si penerima, resipien. Bagi penerima donor. Iya, jadi nggak semuanya dilakukan full thickness. Oh, jadi semakin cepat dia datang. Jadi semakin bisa mau yang bagian mana, kornea bagian atas saja yang ditransplant atau kornea bagian bawah saja. Oh, jadi bisa seluruhnya. Tapi kalau dia datang setelah lebih dini,
Ya, Jadi jadi kita bisa tahu lebih yang mau yang cepat. mana gitu. Oke, jadi itu teman-teman, kalau kalian merasa mengalami gangguan pada penglihatan, segera periksakan ke dokter mata agar tahu. Jadi tidak menunda-nunda, karena kalau semakin ditunda pasti semakin susah operasinya. Sedangkan kalau bisa lebih dini tentu lebih cepat dan lebih mudah mungkin ditanganinya. Nah, pesan terakhir Dokter Siska, mungkin apa pesan Dokter Siska bagi sobat bionik di rumah yang ragu untuk belum paham soal donor mata ini, mungkin bisa disampaikan Dokter Siska. Jadi nih kalau tertarik memiliki pemikiran untuk mau mendonasikan kornea, ya berpikir bahwa kita bisa memberikan kehidupan atau penerangan buat orang lain meskipun kita sudah meninggal dunia. Kalau tertarik mau mendonasikan bisa WhatsApp ke 081 821 8210, itu WhatsAppnya dari Bank Mata. Bisa juga melihat Instagramnya dari Bank Mata Bali. Kemudian juga bisa melihat dari website kami Bank Mata Bali ORG. Iya, jadi Bank Mata Bali itu jadi salah satu Instagram. Ada Instagram, ada website, ada WA, ada WhatsApp juga di sana. Ya, jadi itu teman-teman, kalau misalnya tertarik mendonorkan kornea, jadi bisa menghubungi Bank Mata Bali. Jadi ORG ya, karena dalam artian ada di website, ada di Instagram. Nanti kami izin Dokter Siska menampilkan di bawah Instagram Dokter Siska dan Instagram dari Bank Mata Bali, agar kalau misalnya ada teman-teman sobat bionik yang mendengarkan podcast ini tertarik, mungkin bisa menghubungi Bank Mata Bali. Ya, itu dia. Jadi sangat menarik sebenarnya obrolan kali ini teman-teman. Mungkin kalau saya ngobrolan, oh ya, ini ada pertanyaan, kapan hari saya hampir lupa. Kalau dia mendonorkan sesuatu, misalnya ingin donor, katanya KTP-nya ditempelin sesuatu. Itu saya baru tahu. Bener ya Dokter Siska? Iya, jadi kita punya stiker hologram dari Bank Mata Prof Ngurah gitu, kita tempelin. Jadi sebenarnya gini, ini kalau di Amerika kan kalau kita sistem untuk seseorang menjadi pendonor adalah kesukarelaan pendonornya, tanda tangan. Ya. Kalau di Amerika kan nggak kayak gitu sistemnya. Jadi pada saat membuat SIM paling bawah, bersedia menjadi donor apa, mau yang mana pilih. Dia contreng. Nanti ditempelin stikernya sama bank jaringan atau bank kornea atau bank ginjal atau apapun, di stikerin. Jadi kalau di sana misalnya calon pendonornya tuh ternyata meninggal dunia baik kecelakaan atau sakit atau apapun, si KTP-nya itu meskipun kecelakaan kita udah tahu gitu. Jadi ya langsung. Kalau di sini kan enggak, kita tetap meskipun ada stikernya tetap konfirmasi lagi sama keluarganya. Oke, berarti itu salah satu ya, memang benar akan ada stiker teman-teman. Ini ada pertanyaan dari Sobat Bionik soalnya, makanya saya bilang ada ya gitu. Saya juga baru tahu. Iya, jadi itu dia teman-teman. Jadi kalau kalian ada yang tertarik, sekali lagi saya bilang bahwa kalau ada yang tertarik untuk mendonorkan kornea kalian, silahkan menghubungi Bank Mata Bali. Ada di Instagram, kami akan cantumkan di bawah beserta Instagram Dokter Siska. Mungkin akan ada yang ingin konsultasi, kami persilahkan. Terima kasih Dokter Siska, ini menarik sekali sebenarnya. Kalau saya ngobrol sama Dokter Siska bisa 2 hari 2 malam nanti, tapi tim saya sudah bilang durasi, tim saya galak-galak sobat bionik di rumah ya. Jadi demikian obrolan kita kali ini tentang donor mata. Jangan ragu untuk mendonorkan mata kalian ya, dan jangan takut kalau memang kalian berkeinginan untuk mendonorkan, silakan hubungi Bank Mata Bali. Demikian episode kita kali ini. Jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol loncengnya, karena di Bionic Channel kita akan membahas tentang kesehatan, olahraga, dan gaya hidup. Terima kasih.